Babat Blambangan, Bagian 3. Tuan Osenberg Komandan Company, pada tahun 1763, berkirim surat kepada Gusti Agung di Bali, jangan memandang gampang menyerang tanah Jawa Timur. Di situ pada waktu itu pula telah banyak orang Inggris, yang mengadakan perdagangan, karenanya Company lalu mempunyai rasa khawatir. Sebagai pertanda bahwa Blambangan itu telah dikuasai oleh Company Belanda, di Selat Bali lalu ditanamkan bendera Belanda. Pada tanggal 20 Februari tahun 1767, barisan pasukan Company telah berkumpul di Kuanyar Madura, dengan bantuan 2.000 orang pasukan Madura. Adapun pemukanya ialah Tuan Blanque Komandan di Semarang, serta Tuan Troponegro Komandan di Pasuruan. Selama di Panarukan, tanpa perang lagi semua tunduk. Kemudian di situ mereka mendirikan benteng. Pasukan dibagi, sebagian kecil ke Banger, kemudian yang lain terus berlayar sampai di Selat Bali. Pasukan Company semua berhenti di sepanjang pantai Meneng Watu Dodol, hingga sampai Grajagan. Komandan memberikan pengumuman, barang siapa masuk ke Blambangan, baik Belanda atau Jawa, pasti dianggap musuh oleh Company. Pasukan darat Company berjalan dari Prajekan, Bulu Tikus, melalui Kali Tikus, Kali Banyu Putih, atau Banyu Putih daerah Kebondan, di kaki Gunung Blauran, Bengkalingan, Meneng, Ketapang, Banyualit, selama 12 hari. Pada tanggal 13 Maret ditemukan benteng di Banyualit, pantai selatan, lalu dirusak. Pasukan terus masuk ke kota Blambangan, dan Ulu Pampang bertemu dengan musuh. Gusti Ngurah Ketut juga telah mendengar tentang kehendak musuh, dari Demang Ulun Sani Panarukan, yang melarikan diri ke Blambangan. Kemudian Gusti Ngurah Ketut mengadakan perundingan, dengan para pembesar Blambangan untuk mengatur siasat. Rupanya para pembesar di Blambangan sendiri, kurang senang hati diperintah oleh orang Bali. Kemudian Mas Anem dan Mas Tekah meminta, agar orang Blambangan saja yang diperintahkan maju, melawan Company Belanda, karena dari keinginannya, bila mana telah tercapai, ia dan orang-orang Blambangan hendak berbalik, menyerang kepada orang Bali. Sampai jadilah ia menemui Company, meminta pertolongan agar dapat terlepas dari genggaman tangan orang Bali. Pada mulanya Tuan Blanque tidak percaya, tetapi setelah mereka semua bersumpah di hadapan Tuan Blanque, serta sanggup hendak memenggal leher Gusti Ngurah Ketut, dan Kutabeda, barulah percaya. Gusti Ngurah Ketut lalu maju sendiri ke tengah medan perang. Di situ ia melihat orang Blambangan, semua tunduk kepada Company, senjata perang mereka serahkan, orang Bali banyak yang mati dan melarikan diri. Gusti Ngurah Ketut yang lari ke Pampang, hendak berbuat rusuh lagi di situ, tetapi lalu didatangi oleh Tuan Blanque serta dibunuhnya. Kemudian di situ tenteramlah, orang Bali yang bersembunyi di hutan semua dihalaukan, oleh orang Blambangan ke tempat Company. Sebagian ada yang dibunuh tanpa perang lagi. Kemudian Company lah yang berkuasa di Blambangan. Mas Anem dan Mas Tekah diangkat menjadi Tumenggung, Kasepuhan dan Kaneman. Wong Agung Wilis yang baru datang dari Bali, diangkat menjadi Pangeran Blambangan. Negara lalu ramai, serta Company mendirikan loji di Banyualit. Pada tahun 1769 di Blambangan timbul huru-hara lagi, karena Pangeran Wilis tidak tunduk kepada Company. Ia telah menghimpun bermacam-macam prajurit dari Bugis, Bali, Mandar, Melayu, dan Cina. Demikian juga Tumenggung Mas Anem dan Mas Tekah, semua berbalik melawan Company, tetapi perang Pangeran Wilis melawan Company kalah, lari ke dusun Blimbing atau Blimbing Sari. Pati Sutanegara takluk kepada Company, Sutanegara itu patihnya Danuningrat. Pangeran Wilis dikejar tertangkap lalu diasingkan ke Banda, bersama Mas Anem dan Tekah.
Belambangan kemudian diduduki company, banyaknya 40 orang dibagi menjadi dua, sebagian ada di kota dan sebagian ada di Pampang. Kemudian Belambangan dibagi menjadi dua, dengan batas Gunung Raung, serta diangkatlah dua orang bupati yang telah Islam, yaitu Mas Sutanegara Bupati Kasepuhan, dengan Patih Mas Suratruna, Mas Wangseng Sari Bupati Kaneman, dengan Patih Jaksanegara. Diceritakan Mas Rembek anak Wiraguna, Abdipati Jaksanegara melarikan diri, lalu bertempat tinggal di Bayu. Di situ ia menghimpun 2000 orang, dan diangkat menjadi pangeran dengan nama Jagapati. Ialah yang disebut Pangeran Wilis palsu oleh company, serta hendak memberontak terhadap company. Hal itu terjadi pada tahun 1771. Kedua orang bupati tersebut didakwa turut campur tangan dengan pemberontakan itu, karena rupanya tunduk kepada Pangeran Wilis, kemudian diasingkan ke Pulau Edam. Mereka yang berbalik melawan pemerintah, semua berkumpul di sebelah barat kota, dan hendak menyerang company. Pangeran Wilis palsu ini konon kerasukan nyawa Pangeran Wilis yang dahulu, yang diangkat menjadi residen Tuan C. von der Bischofel. Dua orang bupati ditugaskan menghadapi pemberontak. Seseorang bernama Kertanegara terkena tombak kaki kanannya. Pangeran Wilis dikejar sampai jauh tidak tertangkap. Dalam peperangan itu orang company banyak yang sakit. Setelah 1 bulan company mencoba lari, mencari Pangeran Wilis di kaki Gunung Raung sebelah timur, ketemu juga, tetapi company kalah dalam perangnya. Pangeran Wilis kemudian mendirikan benteng di Bayu. Company lalu mengirimkan pasukan lagi dari Madura, Betawi, Pasuruan, Ngayogya, dan Salah. Dalam bulan Oktober lalu semua berangkat ke Pampang, dengan dipimpin Tuan Ridgers dan Henry. Tersebutlah Gombor, itu pun kota juga. Tuan Fisher membawa beberapa orang prajurit, guna menundukkan Belambangan Barat. Di Sekar Putih terdapat benteng orang Belambangan. Bekel Senton mati dalam peperangan. Benteng orang Belambangan Barat di Gunung Jati, dapat direbut company. Orang Belambangan semua pergi dari Puger. Diceritakan pasukan Pangeran Wilis pada waktu itu makin banyak, ditambah lagi orang Bali, sampai berani mengambil alih benteng orang company di kota. Pada waktu itu residen yang pertama tersebut di atas meninggal. Company lalu memerintahkan beberapa orang prajurit ke Gerajagan untuk menahan barangkali ada pasukan dari Bali datang, yang bermaksud memberikan pertolongan kepada orang Belambangan. Tempat lumbung Pangeran Wilis di Banjar, yaitu pada kaki Gunung Raung, telah dirusak oleh company. Tuan Ridgers selalu mulai masuk ke Bayu, tetapi menderita kemalangan, karena kalah perangnya. Tuan Ridgers terluka kepalanya, serdadunya yang meninggal ada 100 orang, dan mesiunya habis. Setelah memperoleh tambahan mesiu, mereka semua maju lagi, di bawah pimpinan Tuan Sar. Pasukan company pun kembali lari lagi, tetapi pasukan Madura Sumenep, dan Pamekasan masih terus maju semua, sampai orang Belambangan mengamuk. Tuan Sar tewas, serdadu banyak yang meninggal dan menderita luka. Perang lalu terhenti karena company kekurangan prajurit, jadi hanya berjaga-jaga saja di situ. Mengapa dijaga? Karena jangan sampai orang Belambangan mendapat tambahan prajurit dan makanan. Di situ turun hujan deras. Company minta tambahan prajurit ke Pamekasan dan Sumenep. Penjagaan di Meneng dan Gerajagan diperkuat oleh company, karena kabarnya disitulah orang Bali berkali-kali membawa surat ke Bayu. Yang diangkat menjadi bupati yang kedua, pada waktu itu ialah Jaksanagara. Setelah prajurit company telah terkumpul lagi 5.000 orang,
2.000 orang di antaranya dari Madura, di bawah pimpinan Tuan Komandan Hearich dan Tuan Residen Skofov lalu maju perang lagi. Pangeran Willis tertembak gugur, tetapi pasukannya yang dipimpin Bapak Edo, Larat dan Ropo masih melanjutkan perlawanan mereka. Orang Blambangan yang hendak tunduk kepada kompeni dibunuh. Kemudian Bayu diserang wabah penyakit, banyak prajurit Blambangan yang mati di dalam benteng tanpa dikubur. Orang kompeni pun takut pula mengirimkan pasukannya ke situ, hingga bulan Oktober kompeni baru naik lagi. Lama peperangan berlangsung 13 bulan, barulah kompeni dapat menundukkan Bayu. Orang Bali banyak tewas di medan perang. Larat tertangkap, Bapak Edo lolos ke Pulau Nusa Barong. Benteng Bayu dihancurkan. Di Gambiran, kompeni masih menundukkan orang-orang yang masih belum menyerah. Konon kabarnya rakyat berani melawan kompeni itu, karena yang diangkat menjadi bupati di situ orang Jawa, tetapi yang demikian itu kompeni tidak percaya. Bupati itu juga diperintahkan agar tidak semena-mena dengan rakyat jelata. Akan tetapi tidak lama kemudian, karena bupati itu dianggap kurang jujur hatinya, lalu diasingkan atau dibuang. Tuan Luzak mengangkat bupati lagi, keturunan Blambangan tetapi masih berdarah campuran Madura. Ia itu bernama Mas Alit, alias Raden Tumenggung Wiraguna, itu pada tahun 1773. Waktu penobatan dengan pesta besar. Tidak lama kemudian kota kompeni dipindahkan ke Banyuwangi. Bupati tersebut masih beragama Buddha. Tersebutlah putra-putra Wiraguna dari permaisuri ialah 1. Raden Ayu Dewilah, 2. Raden Suradiwirya, dan 3. Raden Ayu Dewiyah. Pada masa pemerintahan Wiraguna pertanian rakyat mulai diatur, lebih maju daripada Blambangan Barat. Oleh karena itu pada tahun 1779 di Blambangan Barat, diangkatlah bupati baru bernama Raden Tumenggung Prawiradiningrat, bertempat di pantai selatan di Klatak. Ketika Mas Alit atau Wiraguna diangkat menjadi bupati itu masih muda, maka diwakilkan kepada 2 orang mantra, yaitu Bawaleksana dan Juru Kunci. Setelah Mas Alit berusia 17 tahun barulah dinobatkan. Di Gerajagan didudukkan seorang mantra, sebagai penjaga keamanan di sana, dengan 4 buah perahu mayang. Kompeni membuat benteng didirikan di Banyuwangi, dengan 10 meriam. Jumlah serdadunya ada 70 orang Belanda, 40 orang Jawa, serta 2 buah perahu mayang. Itulah Benteng Utre, pada tahun 1779. Di Pakem juga ditempatkan serdadu sedikit, yang dikepalai Sersan. Oleh karena bupati bertempat tinggal di Benculuk, jauh dari pantai, maka dipindahkan ke dekat pantai di Banyuwangi, serta dijaga beberapa orang serdadu. Demikian juga di Blambangan Barat atau Panarukan, Sentong, Prajegan, Jember, Sabran atau Rennes, diatur tenteram oleh kompeni. Yang disebut Banyualit di atas itu ada di dekat distrik Raga Jampi. Selamanya Blambangan adalah negara, yang banyak diserang penyakit, hingga hampir habis orangnya karena mati, dan banyaknya makhluk halus. Janda Penembahan di Bangkalan, Raden Ayu Blambangan, kakak Bupati Blambangan yang memberontak sekarang, tidak diperbolehkan oleh kompeni pergi ke Blambangan, karena khawatir berbuat kacau lagi di Blambangan. Ayahnya Wiraguna itu dulu Mantri Ageng pada masa Pangeran Patih. Kalibuntu juga diduduki beberapa serdadu. Pada waktu itu di pantai selatan banyak bajak laut orang Mandar, Bugis, tetapi lalu ditangkap oleh Komandan Buton di Pasuruan. Pada tahun 1768 di Blambangan Barat, mulai banyak dihuni orang Madura, karena Bupati Sura Adiwikrama mengambil menantu putra Pangeran Sumenep. Ialah yang membawa orang Madura.
Pada tahun 1789 Belambangan Timur mulai menghasilkan belerang. Pada tahun 1797 timbul huru-hara lagi, orang hendak mengusir kompeni, juga karena hasutan Raja Bali Gusti Jembrana. Kompeni kemudian mengirimkan pasukan dari Surabaya dan Semarang. Pembesar di Banyuwangi bernama Mas Sekar ditangkap. Diceritakan pada tahun 1782 ketika Wiraguna bepergian ke barat, di Tuban dan Lasem diserang bajak laut, terkena senjata sehingga tewas. Kemudian digantikan oleh adiknya, ialah Mas Talib alias Wiraguna. Ia itu tidak lama kemudian lalu dipensiun. Pada tahun 1820 digantikan oleh Bupati Suranegara, yang berganti nama Surya Adinegara. Pada tanggal 4 April tahun 1832 kemudian digantikan Bupati Wirya Adinegara, anak menantu dan saudara Misan Surya Adinegara. Pada tahun 1952 ia berganti nama Wiryadanu Adiningrat. Wiryadanu Adiningrat itu putra Wirya Adikusuma, serta dengan Pati Pringgakusuma yang menggantikannya menjadi bupati pada tanggal 16 November tahun 1867. Pada tahun 1875 jalan dari Anyer Banten ke Banyuwangi selesai, yaitu yang melalui Situbanda. Ketika tanggal 31 Januari tahun 1881 yang diangkat bupati di Situ Arya Suganda, yang pada tahun 1887 dipindahkan ke Pasuruan. Kemudian pada tanggal 28 Februari tahun 1888 digantikan Astra Kusuma, yang tidak lama kemudian lalu meninggal dunia. Pada tanggal 21 Februari tahun 1889 ia digantikan oleh Arya Surengrana. Tidak lama kemudian lalu dipindahkan ke Prabalingga. Pada tahun 1895 ia digantikan oleh Arya Kusumanegara, lalu meninggal pada tahun 1910. Pada tahun tanggal 27 Desember tahun 1912 ia digantikan oleh Arya Natadiningrat dari Malang, yang membuat babat ini. Di Banyuwangi dapat disaksikan arca lukisan kemaluan laki-laki, dan kemaluan wanita 2 buah, atau lingga di kabupaten. Kemudian apabila mencari tempat sumber Banyuwangi yang telah tidak ada bekasnya, itu ditemukan ada di sebelah timur kabupaten, jika digali keluar airnya. 2 buah tugu yang ada di kabupaten lalu dipindahkan ke situ, serta diberi berpagar sebagai pemujaan rakyat jelata, supaya dapat melestarikan seperti zaman kuno ketika Prabu Brawijaya. Pada tahun 1913 rakyat jelata di Banyuwangi, mulai membuat perkumpulan syariat Islam yang telah merata di seluruh Pulau Jawa. Tujuannya janganlah sampai kalah oleh bangsa lain, dalam hal perdagangan, pertanian, pakaian, makanan, dan sebagainya. Pada tahun 1914, rakyat dididik oleh Kanjeng Bupati agar menanam pisang Ambon, yang dapat dikirimkan ke negara Australia. Jadilah telah banyak orang yang menanam pisang itu, dan yang dikirimkan ke Australia banyak juga, menjadikan keuntungan orang pribumi. Pada tahun 1915, Kanjeng Bupati mengadakan sekolah bagi anak-anak putri, disebutnya Mardi Putri. Pada waktu itu di Banyuwangi telah banyak terdapat persil kopi, karet, kina dan teh. Rakyat amat tekun menjalankan syariat agama Islam. Hampir setiap desa terdapat masjid. Demikian pula orang yang datang dari mancanegara, telah banyak datang di Banyuwangi untuk bertani, berdagang dan sebagainya. Jalan-jalan besar yang menghubungkan kecamatan-kecamatan, juga dibuat dan banyak yang telah selesai. Makin lama kelihatanlah keramaian negara.
Sampai sekarang bahasa dan perwatakan orang Banyuwangi berlainan dengan orang Jawa Timur ataupun Tengah. Mereka mempunyai bahasa sendiri, serta watak yang masih secara kuno, tetapi dalam hal agama mereka telah merasuk Islam. Catatan: menurut kitab karangan Tuan Vet, di Majapahit terdapat arca lukisan Menak Jinggo di Keraton Majapahit. Juga menurut Vet, Adipati Gugur di Majapahit lolos ke Blambangan, dan membuat Keraton Macan Putih menurunkan raja-raja di Blambangan. Keterangan tersebut tidak sesuai dengan cerita di bawah, yang asli mengambil dari Babat Blambangan. Desa Purwasata ini dicari-cari belum ditemukan. Ialah Sunan Mangkurat I di Mataram. Kedawung di sebuah timur Desa Sraten. Tanah Persil Bayu Utara di Desa Songgon. Para putra tersebut di atas itu tidak sesuai dengan keadaan cerita di bawah ini, yang berdasarkan laporan company.